الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي دعا الناس وأرشدهم إلى توحيد رب العباد. اللهم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jemaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan-ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Pada subuh ini kita telah sampai pada hikmah yang ke-24. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullah, la tastaghrib wuqu'al aqdari ma dumta fi hadhihi ad-dar fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahiqqun wasfuha wa wajibun na'tuha. La tastaghrib wuqu'al aqdari ma dumta fi hadhihi ad-dar. Jangan engkau merasa aneh terjadinya sesuatu yang sulit atau yang menyusahkan atau yang memberatkan atau yang mengotori hatimu. Di sini dipakai kata-kata al-aqdar dari dasar kata kadrun, sesuatu yang mengotori pikiran, artinya melelahkan pikiran, melelahkan hati, ya. Jangan engkau merasa aneh terjadinya sesuatu yang berat, yang menyulitkan, yang menyusahkan atau yang memberatkan hati dan pikiranmu. Ma dumta fi hadhihi dar, selama engkau masih berada di negeri ini, artinya di negeri dunia ini. Fa innaha, karena bahwa sesungguhnya hal yang menyusahkan atau yang memberatkan itu yang terjadi di dunia ini, ma abrazat, tidaklah dia muncul, tidaklah dia terjadi, illa ma huwa mustahiqqun wasfuha wa wajibun na'tuha, melainkan dia adalah sesuatu yang memang lumrah terjadi, mesti terjadi, artinya mesti diterima, mustahiqqun wasfuha wa wajibun na'tuha, dan wajib diterima, ya. Jadi dalam hikmah yang ke-24 ini masih Ibnu Athaillah As-Sakandari masih berbicara seputar ridha terhadap seluruh takdir Allah, menerima sepenuh hati terhadap seluruh takdir Allah. Apakah itu yang enak kita rasakan atau yang
tidak enak kita rasakan. Apakah itu yang membuat kita senang atau tidak senang? Inilah yang dimaksudkan tadi wuqu'al akdar. Terjadi sesuatu yang al-akdar, yang membuat tidak enak. Al-akdar, mengotori jiwa, mengotori hati. Maksud mengotori di sini bukan kotor maksudnya dengan dosa dan maksiat, bukan. Artinya yang membuat pikiran kita menjadi kacau, yang membuat hati kita menjadi kacau. Karena sebagian manusia atau umumnya manusia, ketika terjadi masalah, ketika terjadi persoalan dalam hidupnya, itu membuat dia tidak bisa berpikir bersih, tidak bisa berpikiran bersih, kacau pikirannya. Ada yang level kacaunya itu ringan, ada yang menengah, ada yang level parah sampai bunuh diri. Itu kan sudah benar-benar kacau. Maka di sini disebutkan wuqu'al akdar. Jangan biarkan pikiranmu, jiwamu, hatimu itu kacau, kotor, dengan sebab terjadi hal-hal yang berat dalam hidup ini. Bagaimana caranya? La tastaghrib, ya jangan merasa aneh. Namanya dunia, ya itulah kondisinya. Fi hadhihi dar, selama berada di dunia, ya seperti itulah kondisinya. Tidak ada ketenangan, tidak ada kebahagiaan yang hakiki. Bahkan setiap kebahagiaan harus ada yang kita bayar. Itulah dunia. Setiap kesulitan juga ada yang kita terima daripada balasannya. Tidak terlepas daripada dua itu. Kalaupun bahagia, harus ada yang kita bayar untuk kebahagiaan tersebut. Dan kalau ada kesulitan, juga kita dibalas atas kesulitan tersebut. Maka ketika dalam kondisi menyenangkan, jangan terlalu happy, jangan terlalu bahagia, biasa-biasa saja. Dan ketika dalam kesulitan pun jangan merasa berlebihan, pasti akan ada balasan kebahagiaan. Makanya sebagian ulama, karena sudah memahami hakikat dunia ini, justru mereka itu susah ketika bahagia, bukan ketika dalam kesulitan. Saat mereka berada dalam kesulitan, justru mereka senang. Inilah sebenarnya saya sedang berada di posisi yang normal. Bagi mereka susah hidup di dunia, itulah yang normal sebenarnya. Karena memang dunia ini tempat susah. Istirahat di akhirat, di surga. Jadi bagi mereka itu susah hidup di dunia, itulah normal. Justru kalau hidup di dunia enak, nikmat, bisa istirahat sepanjang waktu, justru mereka khawatir ini enggak normal. Nah, sehingga disebutkan di sini oleh Ibnu Ajibah, min adabil arif alla yastaghrib syai'an min tajalliyatil haqq wa la yata'ajjab min syai'in minha kainah ma kanat jalaliyatan aw jamaliyatan fa in nazalat bihi nawazil qahriyah aw waqa'at fi hadhihi ad-dar aqdarun wa aghyarun jalaliyah fala yastaghrib wuqu'a dhalika lianna tajalliyati hadhihi ad-dar julluha jalaliyah li'annaha daru ahwalin wa manzilu furqatin
wantiqalin. Di antara adab-adab ahli ma'rifah, alla yastaghrib syai'an min tajalliyatil haq, dia tidak merasa aneh daripada sesuatu rasa berat yang dibuat oleh Allah kepadanya. Wala yata'ajjab min syai'in minha, dan dia tidak merasa heran dengan apapun rasa berat itu yang terjadi dalam hidupnya. Kanat jalaliyah, apakah itu dalam bentuk rasa berat tadi, susah, dengan musibah, dengan cobaan, dengan kegagalan, baik itu yang terjadi umumnya terjadi seperti musibah kematian, seperti musibah sakit, seperti musibah dicopot dari jabatan, seperti musibah kemiskinan, seperti musibah bangkrut dari usaha, kehilangan, kemalangan, itu yang umum terjadi, maupun yang jarang-jarang terjadi seperti bencana alam yang merenggut nyawa keluarganya, bahkan merenggut kesehatannya. Dia terima, dia biasa saja, tidak ada sesuatu yang aneh, memang itu normal biasa, begitulah dunia. Maka jalaliyah, baik itu sesuatu yang memberatkan jiwa dan hatinya, au jamaliyah, atau yang terjadi itu justru yang indah-indah. Fa in nazalat bihi nawazil qahriyah, maka jika terjadi pada orang ini, pada ahlul ma'rifah ini, nawazil qahriyah, hal-hal besar, peristiwa-peristiwa berat yang di luar kendalinya, gempa, tsunami, kebakaran dan seterusnya, aw waqa'at fi hadhihi dar aqdarun wa aghyar jalaliyah, atau terjadi dalam hidupnya di negeri dunia ini sesuatu yang mengacaukan pikirannya, menghantam jiwanya, jalaliyah yang itu memang berat, fala yastaghrib wuqu'a dzalika, dia tidak merasa aneh dengan kejadian-kejadian tersebut. Li'anna tajalliyati hadhihi dar julluha jalaliyah, karena semua kondisi kehidupan dunia ini umumnya adalah berat, melelahkan. Kalau kita ukur-ukur mana enak, mana tidak enak, tetap paling banyak tidak enak. Kalau kita ukur-ukur mana paling banyak antara tenang dengan tidak tenang, tetap paling banyak tidak tenang. Dalam tidur pun kita lelah, dalam makan pun kita lelah. Itulah dunia. Li'annaha daru ahwalin wa manzilu furqatin wa intiqal, karena dunia ini adalah negeri ahwal, penuh dengan lika-liku, penuh dengan masalah. Wa manzilu furqatin, tempat berbagai macam pecah. Istilah disebutkan di sini furqah, manzilu furqah, tempat yang kita akan berpisah dengannya. Wantiqal, dan kita akan berpindah. Makanya ada satu buku ditulis oleh salah seorang doktor dari Al-Azhar, namanya Dr. Wajdi Ghunaim. Dia menulis sebuah buku, di antara judul bukunya itu dia menulis ad-dunya ghurfatul imtihan, dunia ini adalah ruang ujian. Jadi kita begitu lahir dari orang tua kita, masuk ke dunia ini seperti kita masuk ruang ujian waktu sekolah dulu. Kapan kita keluar? Ya tunggu mati. Jadi aneh kalau ada orang hidup di dunia mempermasalahkan masalah. Itu aneh. Kecuali nanti dia di surga. Misalnya tambang surga matang na masalah, jangan kita protes. Kita protes Allah, ya Allah ini kok di surga masih ada masalah. Tapi kalau di dunia memprotes masalah, itu justru itu yang aneh. Begitu kita masuk dalam kehidupan dunia ini, berarti kita masuk dalam masalah.
dan kita tidak akan pernah keluarin masalah sebelum kita mati. Itu pun kalau mati baik, na'udzubillah. Kalau mati tidak baik, tambah bermasalah. Wa fil hadis anhu sallallahu alaihi wasallam qala fi ba'di khutabihi, dan tersebut dalam hadis daripada Rasulullah SAW, ia mengatakan dalam sebagian khutbahnya, ayyuhan nas, Rasulullah mengatakan, wahai manusia, inna hadhihi darut tiwa, ay halak, sesungguhnya ini negeri dunia ini, negeri iltiwa atau halak, negeri menghancurkan. La dar istiwa, negeri melelahkan, bukan negeri yang menyenangkan, bukan tempat yang menyenangkan, bukan tempat yang lurus-lurus. Memang banyak tidak lurus di sini. Jadi kalau jumpa orang-orang yang aneh-aneh, itulah dunia. Justru kalau jumpa orang yang tidak aneh, yang normal-normal, itu yang aneh. Kok ada di dunia orang kayak malaikat? Itu yang seharusnya dipertanyakan. Seharusnya orang kayak malaikat itu di surga nanti. Kok ada di dunia? Ya. Wa manzilu tarhin ay huznin. Rasulullah mengatakan, dan dunia ini tempat yang menyedihkan, penuh kesedihan. Manusia siang malam sedih. La manzilu farhin, bukan tempat untuk berbahagia. Faman arafaha lam yafrah li rakhaiha wa lam yahzan li syaqaiqiha. Maka barang siapa yang mengenal baik dunia ini, dia tidak akan terlalu bahagia kalau dia mendapatkan kelapangan dunia. Biasa saja. Dapat sesuatu yang menyenangkan, dia biasa saja. La yafrah li rakhaiha, dia tidak terlalu sedang berlebihan, biasa saja. Sebaliknya, walam yahzan li syaqaiqiha, li syaqaiha, dia juga tidak akan terlalu bersedih kalau terjadi hal-hal yang menyulitkannya, yang membuat hidupnya sempit, dia juga tidak terlalu sedih. Jadi wajar-wajar saja, biasa-biasa saja. Hana raya takim, hana raya takli. Hana senang berlebihan, hana pi susah berlebihan. Beda dengan sebagian orang. Sebagian orang dia suka terombang-ambing. Dia tengah senang, seolah-olah goknya paling senang dalam dunia. Kim ho yang jauh, ha hu. Senang tak? 1 jam kemudian, ketika dia sedih, taboh kampung susah dulu. Cerita sana, cerita sini, klik gede, pak ho yang gejak, pak yang geduk, santang goknya sangat yang ada masalah, gok lain ada masalah. Ini terombang-ambing, artinya kondisi seperti ini berarti dia tidak memahami hakikat dunia. Artinya dia belum siap. Bukan tidak boleh sedih, itu sudah kita uraikan sebelumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja ketika meninggal anak laki-lakinya Ibrahim, Rasulullah mengeluarkan air mata. Dan itu juga memang kita manusia, kita diberikan hati oleh Allah. Bukan berarti tidak boleh capek. Bukan berarti misalnya mentang-mentang sudah jadi wali Allah, begitu ditimpa musibah hatinya enggak lelah. Nah, justru mereka mungkin lebih lelah. Tapi kemudian mereka sikapi dengan seimbang, dengan sewajarnya. Rasulullah SAW ketika meninggal anak laki-lakinya Ibrahim, menetes air mata Rasulullah. Roh mata, tumpah juga air mata. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, masa engkau menangis? Ya. Karena para sahabat kan berfikir, ini kan Rasulullah sudah tidak level manusia lagi lah. Tidak ada lagi hal-hal seperti itu, sedih, menangis. Tapi Rasulullah manusia. Menetes air mata Rasulullah ketika meninggal anak laki-lakinya Ibrahim dalam pangkuannya. Dipertanyakan oleh para sahabat, apa kata Rasulullah? Innal aina la tadma
wa innal qalba la tahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbana. Ya, memang air mata ini tidak bisa dibendung. Wa innal qalba la tahzan, dan hati ini memang merasa sedih. Wa la naqulu illa ma yurdi rabbana, tetapi kita tidak boleh mengatakan apapun, melakukan apapun kecuali yang mendatangkan ridha Tuhan kita. Artinya takdir harus kita terima dengan sepenuh hati, dengan sepenuh ridha. Tidak ada protes, tidak ada komplain terhadap semua kehendak Allah. Walaupun sebagai manusia hati kita merasa lelah, itu dibenarkan, dibolehkan. Makanya justru orang sufi mengatakan, ketika fisik lelah, ketika hati lelah menghadapi kehidupan dunia ini dan diterima dengan baik, ketika itulah cahaya Allah datang. Jadi jangan kita mengira sufi itu atau wali-wali Allah itu dia menjadi wali sedang duduk-duduk berzikir. Tidak. Jadi wali itu bukan dengan zikir, bukan duduk 24 jam zikir dan jadi wali. Zikir termasuk amalan yang mudah, tidak bisa dengan zikir langsung jadi wali. Tidak. Untuk menjadi wali itu Allah buat lelah dulu, fisik lelah, hati lelah, terombang ambing, ya. Tapi ketika dia bertahan dan menerima seluruh ridha Allah, ketika itu Allah datangkan cahaya Allah, Allah masukkan dalam jiwa dan hatinya, Allah angkat dia menjadi walinya. Makanya nanti coba dibaca biografi misalnya Imam Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu bagaimana kehidupannya di kota Baghdad itu. Tidak mudah, tidak ringan, tapi kemudian dia menghadapi kehidupannya yang berat itu dengan penuh ridha terhadap seluruh takdir Allah, tidak komplain. Ketika fisiknya sudah di puncak kelelahan, ketika hatinya sudah di puncak kelelahan, dan dia tidak komplain sedikit pun, walaupun kadang-kadang air mata mengalir, tapi ketika dia terima dengan ridha, ketika itulah tajalliyat Allah itu datang. Rasulullah kan seperti itu juga terjadi hijrah ke Madinah. Ketika 13 tahun dakwah di Mekah diusir, tidak diterima, kemudian berangkat ke Taif. Di Taif, tidak lama di Taif diusir lagi, bahkan dilempar dengan sendal, dilempar dengan batu, dilempar dengan kayu, berdarah-darah, lari lagi. Ketika di Taif diusir, di Mekah hendak dibuka lagi pintu untuk masuk Mekah, tertutup seluruh pintu dakwah, habis, puncak usaha sudah selesai, puncak usaha sudah selesai, semua pintu sudah tutup, tidak tahu mau ke mana lagi. Makanya Rasulullah kemudian mengangkat tangan, menengadahkan tangannya, mengatakan dan bukan protes, Rasulullah menyampaikan kepada Allah, ila man tukilluni, kemana aku akan pergi wahai Allah. Maksudnya ke Taif diusir, dilempar dengan kayu, batu, sendal. Ke Mekah tidak bisa masuk lagi, ila man tukilluni, tidak ada jalan lagi wahai Allah, Ka'bah usaha. Tapi Rasulullah mengatakan apa? Ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati, namun aku akui wahai Allah, aku sangat lemah, masih sedikit usahaku, masih sedikit siasatku, belum ada apa-apanya. Itu sudah di puncak kelelahan, leblah tun. Istri meninggal, paman meninggal, keluarga kocar kacir, anak di mana, dia di mana, dia diusir, di puncak kelelahan, tapi tidak ada komplain sedikit.
Justru Rasulullah mengatakan, masih sedikit usahaku, masih kecil siasatku. Nah, ketika itulah datang tajalian Allah. Allah datangkan malaikat Jabalain, mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, a'utbika alaihimul akhshabain." Datang malaikat gunung, "Wahai Rasulullah, maukah kau lemparkan gunung ke penduduk Taif itu? Berani-beraninya mereka mengusirmu." Apa kata Rasulullah? "Allahumma ighfir lahum fa innahum qaumun la ya'lamun. La'alla Allah ayyukhrija min aslabihim man yu'minu billah." Jangan. Mereka melakukan itu karena mereka tidak tahu. Semoga Allah mengeluarkan dari tulang-tulang sulbi mereka, penduduk Taif, generasi yang beriman kepada Allah. Siapa yang bisa seperti itu? Dalam kondisi hati disakiti masih membela orang yang menyakitinya. Dalam kondisi hati begitu lelah masih berharap kebaikan kepada orang yang membuat hatinya lelah. Siapa bisa seperti itu? Yang bisa seperti itu baru ada harapan jadi wali Allah. Kalau sekedar zikir-zikir biuk kena kun bagok kau ngeh nyahan je ke wali ya. Menani pegahnya baik kau ngeh kabalah kaknya kakaru. Sudah, itu masih level awam dia, walaupun dari tampilan luarnya sudah tampilan wali misalnya ya. Siapa bisa seperti itu? Rasulullah. Maka ketika itu baru turun proses hijrah. Justru ketika kondisi manusia di puncak kelelahan jiwa dan hati, dia serahkan semuanya kepada Allah. Disitulah kemudian awal cahaya itu datang. Awal maju Islam di situ. Datang perintah hijrah, kemudian disitulah titik awal maju Islam, pesat di Madinah sampai seluruh dunia, sampai hari ini ke tempat kita. Kalau Rasulullah tak tahan waktu itu, langsung berdoa mereka yang pancung di mandung dahir dekat Kaabah. Ya, pulau dia gak dapat aneh di ngadu. Tapi kalau Rasulullah seperti itu. Nah, tajuk sedikit lagi, kita lanjutkan sedikit lagi hadis Rasulullah. Rasulullah mengatakan, "Ala wa inna Allah khalaqad dunya dara balwa wal akhirata dara uqba." Ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya Allah telah menciptakan dunia ini dara balwa, tempat penuh dengan cobaan, negeri penuh dengan masalah. Wal akhirata dara uqba, dan Allah ciptakan akhirat, tempat negeri untuk kita istirahat. Jadi orang beriman, orang mukmin, orang Islam itu istirahat di akhirat. Tidak ada istirahat di sini. Baik letak istirahat. Kayu susah dicil letak kedai kopi. Gaduh istirahat. Karena kalau kita terlalu banyak istirahat di dunia, bagaimana kita akan istirahat di akhirat? Orang yang sudah terlalu banyak istirahat kan tidak butuh istirahat lagi. Malaikat itu ketika penghuni surga masuk surga, dia menyambutnya dengan ucapan, "Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar." Begitu datang penghuni surga masuk surga, disambut oleh malaikat dengan ucapan, "Selamat kepada kalian wahai para ahli surga yang baru masuk surga, bima sabartum, terhadap rasa lelah, terhadap kesabaran kalian. Capek kalian di dunia dulu menghadapi kondisi dunia dengan penuh sabar, bima sabartum, maka selamat sekarang kalian bisa beristirahat tenang di sini." Jadi malaikat itu menyambut di surga orang-orang yang butuh istirahat. Nah, kalau kita sudah sering istirahat di dunia, berarti kan mana mau disambut itu? Mesti dalam dunia cik tengok tapi dia tengok bagi dia kopi, tengok bagi dia kopi. Pah dia sambut oleh malaikat. Selamat, hei tak dalam dunia wai. Hei, dah kedai kopi tapi pun gimana sambut ni? Maka menyudip mangat dalam dunia bersusah. Menyo mangat tahu dip dalam dunia, menyo istirahat tapi menyo tengok tapi tangan layak ke sambut tengok. Gimana nak sambut cik istirahat tapi tu? Tapi harus susah, harus capek, ya. Harus lelah, istirahat.
Ini harus jadi apa nanti? Begitu menyok trip duk bagi kopi tinggal dia nyo pada trip tan. Karena mengang malaikat dia orang sambut. Duk ti amadang pesan SP duk ti amadang di kanglah amadang berangkat. Bila dia tak istirahat namanya. Bila dia dengut. Harus sibuk, harus ada kegiatan, harus lelah, harus capek, siang malam sampai mati. Makanya ketika Rasulullah beribadah itu luar biasa, beribadah tiap malam dari jam 1 sampai menjelang subuh, hatta yatawara qadamah, sampai retak tumitnya tiap malam. Kan ditanya sama Aisyah, ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, kenapa engkau terlalu memaksakan dirimu, terlalu membuat dirimu lelah, capek, padahal engkau sudah dijamin surga, sudah dijamin terampunkan dosa, sudah dijamin semuanya. Kenapa engkau melelahkan dirimu? Tapi kata apa jawab Rasulullah? Afala akuna abdan syakura. Tidak bolehkah aku menjadi hamba Allah yang berterima kasih kepada Allah? Maka kalau Rasulullah saja yang sudah dijamin semua, tapi pengen suka, pokoknya capek aja, lelah aja, masa kita yang belum ada jaminan apa-apa sudah terlalu banyak istirahat, ya. Maka kemudian faja'ala balwa dunya li thawabil akhirah sababan wa thawabal akhirah min balwa dunya iwadan. Maka Allah jadikan cobaan dunia, beratnya dunia, sebagai cara untuk Allah berikan kita pahala di akhirat nanti. Wa thawabal akhirah min balwa dunya iwadan. Dan Allah jadikan kebahagiaan di akhirat nanti sebagai ganti bagi beratnya cobaan di dunia. Maka semakin kita berat hidup di dunia, yakinlah yang akan Allah ganti di akhirat itu makin besar. Begitulah cara kita berfikir. Walaupun memang berat, tapi kita harus yakin seperti itu. Fayakhudhu liyu'ti wa yabtali liyujzi. Maka Allah kadang-kadang mengambil apa yang ada pada kita untuk diberikan yang lebih bagus di akhirat. Diambil usaha kita, diambil keluarga kita dengan kematian orang tua, anak, saudara kandung, diambil dengan kematian, dengan sakit. Itu tujuan Allah agar dia bisa memberi lebih daripada itu nanti di akhirat. Wa yabtali liyujzi, dan Allah coba kita dengan berbagai macam cobaan, liyujzi, agar Allah bisa memberikan balasan yang lebih besar nanti kepada kita di akhirat. Wa innaha lasari'atut tiwa wa syaikatul inqilab. Sesungguhnya dunia itu sangat menghancurkan, ya. Wa syaikatul inqilab, dan sangat cepat berubah keadaannya. Fahdharu halawata ridha'iha limararati fatamiha. Maka berhati-hatilah kalian manisnya susu dunia, karena nanti kalian akan merasa berat ketika disapih oleh dunia. Jangan terlena dengan nikmatnya dunia. Makin kita terlena dengan nikmat dunia, ketika diambil balik oleh Allah, maka rasanya semakin sakit. Tapi coba kalau kita merasakan bahwa semua yang di dunia ini bukan milik kita, jadi apapun diambil oleh Allah, diambil saja, memang bukan milik kita. Tetapi semakin kita merasa berat memiliki, semakin kita merasa memiliki dunia ini, mencintai dunia ini, maka semakin berat rasanya ketika nanti Allah ambil balik. Wahjaru ladhidha ajiliha liqurbati ajiliha. Maka tinggalkanlah terlalu banyak menikmati kenikmatan-kenikmatan sementara dunia, liqurbati ajiliha, karena balasan dunia itu sangat berat. Wala tas'au fi imradi darin qad qadallahu kharabaha. Dan jangan kamu berlebihan untuk berusaha membangun dunia yang Allah menghendaki dunia ini hancur. Wala tuwasiluha wa qad aradallahu minkum ijtinabaha. Dan jangan engkau terlalu menempel dengan dunia ini, padahal Allah menginginkan kalian itu jauh daripada dunia ini. Fatakunu li sukhtihi muta'arridin wa li uqubatihi mustahiqin. Kalau kalian terlalu menempel dengan dunia ini, maka bersiap-siaplah untuk kena jatuh dalam amarah Allah dan jatuh dalam hukuman Allah.
Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini sebenarnya penjelasannya masih panjang ya, tapi karena waktu kita terbatas, jadi inilah sekilas maksud daripada hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari ini. Mudah-mudahan ada manfaat. InsyaAllah kita lanjutkan subuh Jumat yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa qali, anta misbahus suduri. Ya habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya mu'ayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblatayn. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا حبيبي